Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat. Nah, kembali lagi kita belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3 di pembelajaran yang kelima. Dan dengan temanya hari ini adalah tindakan manusia memelihara alam. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah mengenai tindakan manusia memelihara alam. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi anak-anak juga belajar berdoa di rumah sebelum memulai pelajaran. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan hari ini. Dan berikanlah hikmat supaya saya bisa mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan Bapakku datang padamu. Bagi anak-anak yang belum tahu lagunya, bisa dilihat di YouTube ya, dan diikuti lagunya. Kita akan bernyanyi, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, hari ini Bu Marisa akan menjelaskan tentang seperti apakah tindakan manusia memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, kita akan melihat Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah sungguh amat baik. Jadi anak-anak, Tuhan tidak menciptakan yang tidak baik, tetapi Tuhan menciptakan alam semesta sungguh amat baik. Nah, Tuhan juga menciptakan manusia pada hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6, karena semua kebutuhannya sudah ada dan tersedia. Dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya. Artinya, dengan tangannya sendiri Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan napas ke dalam hidungnya. Dan juga manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia juga diberikan Tuhan kuasa atas binatang-binatang yang hidup di laut, udara, dan semua binatang yang merayap. Nah, kita akan baca Alkitab. Jadi anak-anak bisa menyediakan Alkitab sebelum kita mulai pelajaran. Kita akan baca Alkitab kita di Kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab? Nah, kita akan baca di pasal yang pertama ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan di ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kemudian
Manusia diberi kuasa bukan berarti manusia bebas berbuat apapun terhadap semua binatang ciptaan Tuhan. Tetapi manusia harus dapat memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, artinya manusia dapat memanfaatkannya, namun harus memperhatikan kelestariannya sehingga tidak punah ataupun habis. Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab. Nah, seperti apa yang harus dilakukan anak-anak atau apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak? Anak-anak bisa melihat gambar ini. Jadi supaya dapat hidup dan bertumbuh, manusia harus makan. Untuk mendapatkan makanan yang cukup, manusia harus berusaha dengan cara mengolah dan mengusahakan bumi sesuai perintah Tuhan yang terdapat di kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Jadi anak-anak bisa baca di rumah. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Tuhan katakan sungguh amat baik segala apa yang Tuhan ciptakan dan beserta isinya. Jadi manusia harus menjaga dan memelihara dengan baik dan benar, supaya dapat terjaga kelestariannya, serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan generasi seterusnya. Nah, anak-anak, kita dapat membandingkan suasana di desa dan di kota. Jadi bagi anak-anak yang pernah ke kampung, yang tinggalnya di kota, bisa ya membedakannya. Jadi suasana di desa seperti gambar ini. Dan kemudian suasana yang di kota ada seperti di gambar ini. Kita akan melihat seperti apa suasana yang ada di desa. Nah, suasana di desa itu masih banyak perpohonan, gunung, sawah, sungai dengan airnya yang bersih, rumput dan burung, dan lain-lain. Udaranya juga terasa sejuk dan segar, sehingga kita merasa dekat dengan alam ciptaan Tuhan. Nah, kita akan melihat seperti apa suasana yang ada di kota. Nah, suasana yang ada di kota jarang ada perpohonan, tidak ada gunung dan sawah, jalan juga penuh kendaraan bermotor sehingga menimbulkan asap dan debu. Air sungai kotor karena sampah, udara kotor dan panas. Nah, jadi seperti apa cara kita merawat alam ciptaan Tuhan? Misalnya tumbuhan. Tumbuhan kita harus rawat. Nah, tumbuhan itu dirawat, disiram, diberi pupuk, dibersihkan dan reboisasi. Nah, pengertian dari reboisasi adalah melakukan penanaman kembali untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Dan kemudian binatang. Binatang itu harus diberi makan, dibersihkan kandangnya, tidak boleh berburu dan membunuh binatang secara liar ataupun sembarangan. Dan kemudian hasil alam dan hasil bumi. Nah, itu harus digunakan secara bijaksana, yaitu menggunakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, sumber makanan manusia tetap terus terjaga dan tersedia. Semua yang diciptakan Tuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Maka, yang harus manusia lakukan adalah mau menjaga, merawat, memelihara, dan mengembangkan alam ciptaan Tuhan dengan baik. Tanah akan berguna apabila manusia mau mengerjakannya. Manusia mengusahakan tanah supaya subur, sehingga dapat ditanami dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia. Jadi, anak-anak, apabila manusia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat menimbulkan bencana
kekayaan alam terancam punah dan tidak mendatangkan manfaat bagi manusia, sehingga dapat menyebabkan manusia menderita dan rugi sendiri. Jadi, kita harus rawat dengan baik setiap ciptaan Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat contoh menebang pohon. Nah, kalau kita menebang pohon itu tidak boleh sembarangan. Nah, penebangan pohon di hutan harus secara teratur, harus diatur, yang disebut tebang pilih. Nah, jika tidak diatur, maka hutan akan menjadi gundul, tanah mudah longsor dan erosi karena tidak ada akar tanaman yang mengikat air. Kesuburan tanah menjadi berkurang dan bencana banjir akan mengancam. Penebangan hutan harus disertai penanaman kembali. Nah, kita akan melihat contoh yang kedua. Tumbuhan adalah sumber oksigen. Jika tumbuhan berkurang, maka udara segar juga akan berkurang. Karena itu, lingkungan di sekitar kita harus ditanami tumbuh-tumbuhan. Jika lahannya sempit, kita dapat menanam tanaman di pot. Jadi sesuai kreativitas kita masing-masing ya anak-anak. Nah, kita belajar seperti apa cara menghindari bencana banjir dan tanah longsor. Supaya tidak terjadi bencana banjir dan tanah longsor, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedua, membersihkan selokan. Dan yang ketiga, menanam tanaman ataupun penghijauan. Dan yang keempat, terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak, jangan sembarangan buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih dan sehat. Nah, yang menjadi kesimpulannya adalah anak-anak, mari kita memanfaatkan hasil alam ciptaan Tuhan dengan penuh rasa syukur, disertai usaha untuk melestarikannya agar tidak punah, sehingga sumber kehidupan manusia dapat terus terpenuhi. Jadi, kita sama-sama belajar untuk merawat lingkungan kita dengan baik. Nah, jadi Ibu akan kasih tugas kepada anak-anak semua untuk dikerjakan di rumah dan jangan lupa dikirim di Google Classroom. Nah, tugas yang pertama, tugas anak-anak menceritakan kondisi alam atau lingkungan hidup yang ada di sekitarmu. Ini divideokan dan dikirim ke Bu Marisa di Google Classroom. Dan yang kedua, tugas yang kedua, bagaimana cara mencegah banjir? Nah, ini dijawab di buku tulisnya masing-masing. Kemudian difotokan, dikirim di Google Classroom. Dan yang ketiga, bagaimana cara memelihara ciptaan Tuhan? Nah, jadi anak-anak jawab di buku tulis dan dikirim. Dan yang keempat, yang terakhir, tugas yang keempat adalah, jadi anak-anak bisa melihat gambar yang ada di video ini. Jadi tugasnya apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, apa yang mereka lakukan dalam gambar itu. Jadi anak-anak bisa menulisnya di buku tulis dan dikirim di Google Classroom. Nah, jadi pengiriman tugas paling lambat tanggal 27 September 2021 pukul 9 pagi. 9 pagi. Jadi anak-anak jangan lupa mengirim tugasnya. Dan jika telat dari tanggal 27 September, maka dianggap anak-anak tidak mengerjakan tugas. Jadi anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Saya sudah selesai belajar dan kiranya Tuhan senantiasa menaruh hikmat supaya saya bisa menjaga ciptaan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak. Ibu harap anak-anak semua walaupun belajar di rumah tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupa mengucap syukur atas setiap ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Dan jangan lupa untuk mengirim tugasnya, dan kita akan berjumpa di minggu depan. Kita akan ujian minggu depan, ujian PTS, dan Ibu harap anak-anak semua bisa mempelajari bukunya, buku agama Kristen di rumah dengan baik. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.